Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Sari dengan NIM C1C024011. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh Pasal 22, BBM, gas, pelumas, ekspor tertentu, batubara, dan emas batangan. Nah, dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Helmi Wirmi Eka Putra, SMSI, dan Ibu Restuhan Anissa, SMK. Nah, yang pertama yaitu, apa itu PPh Pasal 22? PPh Pasal 22 yaitu PPh atas penjualan BBM, gas, dan pelumas dikenakan terhadap produsen atau importir yang menjadi produk tersebut. Nah, tarif pajaknya adalah 0,20% sampai 0,30% dari nilai penjualan, tidak termasuk PPN. PPh ini terutang dan dipungut pada saat diterbitkannya saat perintah pengeluaran yang barang. Pemungutan wajib menyetor hasil pemungutan ke kas negara dan membuat bukti pemungutan dalam 3 rangkap. Yang kedua yaitu PPh Pasal 22, BBM, gas, dan pelumas. Nah, pemungutan PPh Pasal 22 adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas bagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 huruf H PMK nomor 34. Nah, pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada yang pertama, penyalur agen yang bersifat final. Yang kedua, selain penyalur atau agen yang tidak bersifat tidak final. Yang ketiga, pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan pelunasan bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran BPR dalam tahun ajaran bagi wajib pajak yang dipungut. Lalu selanjutnya yaitu tarif PPh Pasal 22, BBM, gas, dan pelumas. Pengenaan pajak penghasilan Pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah 0,25%. Penjualan termasuk PPN yaitu pembelian dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Yang kedua, 0,30%. Penjualan tidak termasuk PPN, pembelian selain dari PT Pertamina. Yang ketiga, 0,30%. Penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Yang terakhir ada 0,30% dikali dengan penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Contoh perhitungannya, PT ABC sebagai produsen migas dan pelumas menyerahkan sebagian bahan bakar minyak senilai 900 juta, tidak termasuk PPN. Nah, kepada PT DEF yang bukan merupakan perusahaan SPBU. Nah, bagaimana perhitungannya? Jawab, perjualan BPM tidak termasuk PPN 900 juta. Tarif yang dikenakan 0,3%. Perhitungannya PPh Pasal 22 sama dengan 0,3% dikali dengan penjualan tidak termasuk PPN yaitu 900 juta, maka hasilnya adalah 2.700.000. Selanjutnya yaitu PPh Pasal 22, eksportir tertentu, batubara, dan emas batangan. Nah, PPh Pasal 22 atas ekspor tertentu, batubara, dan emas batangan adalah pajak yang dipungut oleh badan usaha yang membeli komoditas tambang, batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Nah, perhitungannya mengacu pada nilai ekspor sesuai dengan uraian barang dan pos tarif Harmonization System atau HS. Nah, rumusnya PPh Pasal 22 dikali dengan 1,5% dikali dengan nilai ekspor. Nah, contoh kasusnya, PT AA mengekspor batubara 910 miliar pada bulan Januari 2024. Nah, sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 22, atas ekspor komoditas sumber daya alam tertentu seperti batubara, tarif yang dikenakan adalah 1,5% dari nilai ekspor atau FOB. Nah, hitunglah besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut. Jawabannya, PPh Pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan ekspor. Dan ekspornya sejumlah 10 miliar, maka hasilnya itu 150 juta. Nah, kesimpulan dari presentasi di atas adalah PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada kegiatan perdagangan barang tertentu seperti bahan bakar minyak, BBM, gas, pelumas, serta ekspor komoditas seperti batubara dan emas batangan. Pajak ini dipungut oleh pihak tertentu seperti produsen, importir, atau badan usaha yang melakukan pembelian atau penjualan komoditas tersebut. Nah, tujuan penerapan PPh Pasal 22 adalah untuk memperluas basis penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membantu pemerintah dalam penawaran transisi perdagangan dan ekspor sumber daya alam yang bernilai tinggi. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah penulisan kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.